Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 10 dari perancangan multimedia. Di sini ada tahap, ada konten, desain, material collecting, access billing, testing, dan distribusi. Yang tahap pertama ada konsep. Konsep menentukan tujuan yang meliputi menentukan tujuan aplikasi, mengidentifikasi pengguna, output. Jadi di sini menentukan tujuan aplikasi, tujuan dari multimedia sendiri dibuat untuk apa. Tujuannya seperti membuat aplikasi seperti TikTok dan yang lainnya. Mengidentifikasi pengguna, memahami karakteristik user. Jadi kita harus memahami dari klien yang ingin membuat aplikasi kepada kita. Output, bentuknya aplikasi harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Tahap kedua ada desain. Desain secara perancangan adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai struktur aplikasi multimedia yang akan dibuat, gaya dan kebutuhan bahan material untuk aplikasi. Desain berbasis multimedia. Metode desain membuat penggunanya seperti storyboard, flowchart, desain struktur navigasi, gambar link dari satu halaman ke halaman lainnya digunakan pada multimedia. Non-linear diadaptasi dari desain web. Desain berorientasi objek desain. Komponen multimedia dinyatakan sebagai objek, digunakan pada sistem yang terdiri dari objek, CAM, sistem informasi geografi, dan lainnya. Tahap kedua, desain berbasis multimedia. Tahap desain multimedia sering melibatkan bagian penggunaan tool, membuat bagian flowchart, yaitu menggambarkan struktur aplikasi multimedia yang akan disarankan, melengkapi storyboard. Untuk multimedia non-linear, yaitu multimedia yang digunakan banyak percabangan, membuat storyboard, yaitu menekan elemen-elemen bahan multimedia pada setiap layar aplikasi multimedia digunakan untuk multimedia linear. Bagian flowchart disebut juga diagram tampilan, menggambarkan alir dari suatu scene ke scene yang lainnya. Digunakan pada multimedia interaktif, sulit dimengerti, banyak link antar scene yang tidak berurutan. Tahap desain berbasis multimedia. Bagian alir, cara menentukan urutan atau hubungan dalam merencanakan bagian flowchart atau peta konsep. Yang pertama, ikuti aliran materi berdasarkan minat pengguna, dari yang sudah dikenal sampai yang belum dikenal, dari yang konkret sampai abstrak, dari yang umum sampai spesifikasi, berdasarkan pertimbangan topik pembahasan secara kronologis di dasar pada pemakaian atau kinerja. Tahap desain berbasis multimedia. Bagian alir, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pengembangan. Bagian alir meliputi apakah semua bidang isi yang dibutuhkan telah masuk, apakah semua hubungan di antara modul telah dimasukkan, apakah maksud struktur akan menjadi jelas bagi tim pengembang pengguna. Tahap kedua, desain berbasis multimedia. Storyboard. Storyboard merupakan rangkaian gambar dengan penjelasan audio dan durasi. Storyboard bermanfaat bagi pengembang. Multimedia merupakan visual test,
staf pembuat multimedia, pedoman dari aliran pekerjaan, sponsor gambaran suatu multimedia yang akan diproduksi. Jadi storyboard ini adalah gambaran untuk nge-shoot atau pengambilan gambar dari sebuah produk. Storyboard merupakan deskripsi setiap scene dengan mencantumkan semua objek multimedia dari link ke scene yang lain. Jadi di sini diurutkan dari awal penciptaan, apa aja alatnya, gimana lokasinya, timernya berapa, dan audionya gimana. Storyboard digunakan untuk memungkinkan tim dan klien memeriksa, menyetujui, dan meningkatkan rancangan, menjadi panduan bagi programmer dan desain grafis, mengetahui elemen multimedia yang dipakai, menjaga konsistensi di sepanjang aplikasi multimedia, memungkinkan rancangan diintegrasi pada platform yang berbeda, karena storyboard bersifat platform independen. Storyboard perlu mengandung nama aplikasi, gambar sketsa layar, seperti rincian objek, meliputi teks, gambar, animasi, audio, narasi, video, warna, penempatan, ukuran gambar, jika penting, warna dan font dari teks. Jadi di sini storyboard sendiri menjelaskan secara detail lagi. Desain berbasis multimedia storyboard yang perlu diperhatikan dalam pembuatan storyboard. Storyboard dapat digambarkan dengan tangan, tidak perlu bagus, asal cukup jelas bagi panduan anggota tim dari proyek lain. Tersedia storyboard untuk setiap layar atau halaman. Semua rincinya penting, harus ditunjukkan. Teks dan narasi sangat panjang, karena itu boleh ditulis pada lembar terpisah. Setiap anggota tim produksi mempunyai salinan storyboard atau dapat mengakses storyboard dengan mudah. Line navigasi modern digunakan pada multimedia linear, navigasi berurutan, biasanya flowchart dan backward. Macam aplikasi presentasi slide and slide, video, aplikasi computer based training, aplikasi yang diperlukan informasi berurutan. Hierarki model diadaptasi dari top down desain berstruktur multimedia, menu-menu, notes. Dimulai dari satu notes, dibuat beberapa cabangan ke halaman-halaman level 1. Dari tiap halaman level 1 dikembangkan menjadi beberapa cabang lagi. Spawn and hub model struktur hyperlink yang fleksibel. Hub sebagai halaman utama menghubungkan dengan setiap model. Setiap model dapat menghubungkan kembali ke halaman utama. Full web model atau non-linear, kemampuan hyper yang banyak untuk dapat cepat mengakses semua topik. User dapat kehilangan secara topik sebelumnya. Semua konsep multimedia dipandang sebagai objek, digunakan pada sistem dengan interaktif yang lebih kompleks dan besar. Konsep berorientasi objek dapat digunakan untuk semua sistem. Model objek menggambarkan objek dalam sistem, hubungan antara objek, atribut, operation. Tahap kedua, perencanaan termuka, disebut juga desain visual. Layout elemen grafis yang digunakan pada interface. Elemen harus dirancang dengan baik dan tepat. Mempengaruhi efisien komunikasi. Rancangan scene harus diperhatikan beberapa hal, yaitu tidak boleh memiliki 3 windows.
pada screen. Kecepatan yang dimiliki oleh penampilan tidak boleh menampilkan banyak teks. Tampilan dari awal hingga akhir harus konsisten. Button diletakkan setiap demikian rupa sehingga user mudah ditemukan. Menentukan pengumuman bahan material seperti clipboard, image, animasi, audio. Berikut membuat grafik, foto, audio, dan lainnya. Diperlukan untuk tahap berikutnya. Tahap yang diperlukan multimedia dapat diperoleh oleh sumber-sumber seperti library, bahan yang sudah ada pada pihak lain, atau membuat khusus yang dilakukan oleh pihak luar. Pengumpulan material dapat dilakukan secara paralel dengan tahap pembuatan assembly. Pembuatan teks menggunakan koneksi teks, membuat grafik, mengambil gambar, mengumpulkan suara, editing suara, membuat dan capture video, editing video, modelan karakter, ilustrasi, penganimasian. Tahap keempat, pembuatan. Tahap pembuatan assembly merupakan tahap di mana seluruh objek multimedia dibuat dan diintegrasi, membuat aplikasi berdasarkan flowchart, storyboard, struktur navigasi, dan diagram objek. Pembuatan objek multimedia dilakukan dengan menggunakan hardware dan software berbasis multimedia. Hardware yang digunakan dan pembuatan objek multimedia. Software yang digunakan operating system, misalnya Microsoft Windows. Text auditorium software, misalnya Notepad, Microsoft Word. Desain auditorium software, misalnya CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Animasi auditorium software, misalnya Adobe Flash, Boom, Corel Review, 3D Max, Maya, dan Blender. Auditorium software, misalnya Cool Editing Pro, Audacity, Software Forget, ataupun FL. Contoh auditorium software misalnya Adobe Premiere, Corel Studio, Camtasia, dan Sony Vegas. Tahap testing. Tahap testing dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh tahap materi yang telah dimasukkan secara pengujian urutan konten produk dengan sesuai dengan skenario atau storyboard. Melakukan testing secara modular, running program untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan atau mengalami error message. Aplikasi yang telah dihasilkan dapat berjalan dengan baik di lingkungan pengguna. Klien penggunaan dapat merasakan pemudahan dan manfaat serta mendapatkan menjalankan sendiri, terutama untuk aplikasi yang interaktif. Jika pertanyaan terjadi ketika sesuatu sesuai, maka akan dilakukan perbaikan dengan meninjau kembali perancangan dan melakukan tahap berikutnya sampai terjadi kesesuaian. Tahap distribusi. Bila aplikasi multimedia akan digunakan dengan mesin yang berbeda menggunakan flash CD, CD-ROM, tape, dan distribusi dengan jaringan yang sangat diperlukan. Tahap distribusi juga merupakan tahap evaluasi terhadap suatu produk multimedia. Dihadapkan akan dapat mengembangkan sistem multimedia yang lebih baik di kemudian hari. Presentasi produk digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan ringkas. Informasi disajikan secara berurutan, terstruktur, ciri-ciri dibuat secara singkat, jumlah presentasi sedikit, memiliki kontrol navigasi sedikit, banyak menggunakan teks, membuatkan waktu singkat. Beberapa fasilitas yang kadang ditambahkan: zoom control, panning control, box, drawing tool, contohnya compression cells. Versi produk dibuat untuk semua user, dari anak-anak hingga orang dewasa, disiapkan dalam CD-ROM atau high density media. Ciri-ciri memiliki kontrol navigasi, terstruktur, informasi disusun.
jenis interaksi production, konten umum, dan konten khusus. Edukasi dan training merupakan suatu pembelajaran dan pelatihan untuk memudahkan produk pengajaran dan pengembangan memiliki nilai tambah dibandingkan media belajar yang konvensional. Kategori instructor support produk standalone, kombinasi produk. Kios, sistem informasi interaksi menggunakan komputer, diinteraksi di lokasi umum. Ciri-ciri antarmuka bersifat user friendly secara memberikan respon, mudah digunakan. Perangkat yang dibutuhkan: display, touchscreen, prosesor, strong speaker, video player, high resolution keyboard, kamera, network, dan lainnya. Kategori point information system, point of sale system, interaksi and game, produk hiburan berbasis multimedia yang digunakan pada penggunaan grafik, audio, animasi, dan video. Stand network, high user, dan multi user. Ya, sekian dari saya menjelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.